Halo teman-teman semuanya. Oke, baik, kita lanjut pembahasan terkait dengan badai dismonetisasi yang terjadi di minggu-minggu ini, di mana untuk konten-konten kreator besar, ya untuk konten-konten kreator suhu juga ada beberapa akunnya yang terkena yang namanya dismonetisasi. Untuk saat ini teman-teman, Meta sedang ketat ya. Intinya Meta sedang sensitif juga untuk mengecek konten-konten. Ya artinya kita di sini harus lebih hati-hati dalam membuat konten supaya kita tidak terkena yang namanya pelanggaran. Itu teman-teman ya. Nah, kemarin saya juga sempat mengecek teman-teman di insight saya, ternyata ada 3 postingan saya itu yang terkena palang kuning juga teman-teman. Di mana di situ setelah saya cek itu tulisannya adalah konten Anda terdeteksi menggunakan bingkai. Artinya sistemnya Meta ini mendeteksi bahwa 3 postingan saya tersebut itu adalah re-upload teman-teman ya. Padahal itu sebenarnya adalah konten original semua gitu. Apa mungkin pada saat saya itu pas sedang melakukan tutor itu kan kadang ada masuk ke beberapa apa namanya video. Nah, mungkin itu kenanya dari situ teman-teman. Jadi makanya intinya kita teman-teman harus lebih waspada pada saat mengupload konten. Oke teman-teman, terkait dengan beberapa konten yang berpotensi terkena pelanggaran di beberapa waktu lalu sudah saya bahas di video saya, tapi nggak apa-apa, ini saya bahas kembali teman-teman ya. Oke, untuk yang pertama teman-teman adalah berkaitan dengan konten anak ya. Jadi teman-teman harus hati-hati pada saat menggunakan konten berkaitan dengan anak, pada saat anak tidak menggunakan baju ya kan, terus posisinya berbahaya, tidak didampingin orang tua, itu berpotensi terkena PL. Terus berikutnya teman-teman adalah berkaitan dengan musik. Musik yang berhak cipta itu juga sama, pada saat kita gunakan kita bisa terkena yang namanya PL. Jadi artinya pada saat teman-teman menggunakan musik di dalam kontennya itu harus berhati-hati. Ya teman-teman, untuk berikutnya adalah yang berkaitan dengan re-upload teman-teman ya, atau memposting ulang video orang. Itu juga sama, nggak boleh teman-teman ya. Misalnya kita memposting ulang video orang, baik itu dari aplikasi sebelah, kita download, terus kemudian kita buat konten di konten kita sendiri, itu kan namanya re-upload kan. Nah itu nggak boleh, itu berpotensi terkena PL ya. Karena apa? Itu juga bisa dikategorikan juga kita mencuri konten orang lain teman-teman gitu loh. Jadi kalau kita meniru idenya nggak apa-apa, yang penting kita jangan ibaratnya itu mendownload terus kemudian kita memposting ulang video orang tersebut. Kalau teman-teman di share sih nggak apa-apa, itu malah lebih bagus gitu teman-teman ya. Oke, untuk berikutnya adalah konten yang berkaitan dengan politik. Itu juga sama sensitif dan itu berpotensi terkena PL. Terus berikutnya adalah konten yang berkaitan dengan kekerasan ya. Jadi teman-teman untuk konten-kontennya juga jauhi dari konten-konten itu. Jangan membuat konten-konten terkait dengan aktivitas kekerasan. Misalnya memposting sebuah kejadian, entah itu pemukulan dan segala macam. Nah, itu hindari itu dulu teman-teman. Terus untuk yang terbaru-terbaru ini adalah berkaitan dengan dashboard teman-teman. Pada saat kita ya memposting dashboard yang di situ ada nilai dodolnya, itu berpotensi terkena PL baik itu foto maupun video. Jadi teman-teman juga harus hati-hati. Terus yang terakhir teman-teman yaitu adalah salton atau disebutnya adalah saling tonton video. Nah, itu juga sama, berpotensi terkena yang namanya PL. Yang perlu teman-teman ketahui bahwa saat ini Meta itu sedang sangat-sangat sensitif untuk melihat konten-konten kreatornya kira-kira itu melanggar nggak kebijakan-kebijakan di Facebook gitu loh. Nah, itu yang harus teman-teman perhatikan. Artinya kita lebih hati-hati lagi dalam membuat konten supaya konten kita tidak terkena pelanggaran. Kita sudah membangun akun ini, otomatis kita butuh waktu dan tenaga, harus kita jaga baik-baik supaya tidak terkena pelanggaran teman-teman. Ya, saya rasa itu aja. Tetap semangat untuk kita semua teman-teman. Salam sukses selalu.